أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didikku yang saya banggakan, alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan, kesempatan dan juga kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kesehatan, kesempatan dan juga kenikmatan tersebut, kita masih bisa belajar. Meskipun tidak bisa tatap muka secara langsung, kita masih bisa belajar di dunia maya. Peserta didikku yang saya banggakan, materi yang hendak kita bahas sekarang ini yakni materi halaqah tentang mengisi waktu maghrib dan isya, maghrib antara isya tersebut dengan kegiatan yang bermanfaat. Tapi sebelum itu, sebelum kita melakukan pembahasan materi tentang mengisi waktu antara maghrib dan isya dengan kegiatan bermanfaat, saya di sini akan melakukan sedikit permainan atau ice breaking. Jadi bisa dicoba juga ya. Tangan kanannya diangkat, jari jempol yang terbuka, yang kiri jari kelingking yang dibuka. Kita geser ke kanan, kita geser ke kiri, kita rubah. Kita geser lagi ke kanan, kita geser ke kiri. Bagaimana? Apa sudah bisa? Terima kasih peserta didikku, barusan kita sudah melakukan ice breaking. Yang belum bisa dicoba lagi nanti ya. Untuk pembahasan materi yang akan kita bahas sekarang yakni mengisi waktu maghrib sampai isya dengan kegiatan yang bermanfaat. Yang pertama apa? Yang pertama yakni sholat berjamaah. Jadi kalau laki-laki itu sholat berjamaah di masjid, kalau perempuan sholat berjamaah di rumah. Karena pahalanya kalau yang laki-laki itu lebih banyak di masjid, 27 derajat. Kalau seumpamanya ada uzur, contohnya sakit atau seperti pandemi corona waktu sekarang ini, boleh sholat berjamaah di rumah. Jadi karena kenapa? Kalau sakit itu boleh sholat di rumah, ditakutkan nanti dalam perjalanan takut tidak kuat terus terjatuh. Jadi ditakutkan nanti sakitnya bertambah. Nah, jadi seperti itu. Terus yang kedua apa? Yang kedua yakni membaca Al-Quran. Yang kedua yakni membaca Al-Quran. Yang pertama tadi sholat berjamaah, yang kedua membaca Al-Quran. Untuk peserta didikku, kalau kita selalu membaca Al-Quran, setiap hari membaca Al-Quran, sekarang membaca, besoknya membaca, besoknya lagi membaca, maka hati kita itu akan bercahaya. Maksud bercahaya di sini seperti apa? Bukan bercahaya seperti senter ya, cuma bercahaya di sini maksudnya hati kita itu tidak mudah menerima keburukan. Ketika ada keburukan, ketika ada kejelekan yang terjadi di depan kita, di hadapan kita, maka kita tidak mudah menerima. Kalau seumpama kita selalu mengaji, karena kita selalu mengisi dengan kebaikan. Karena mengaji itu termasuk suatu kebaikan kan. Terus yang ketiga yakni larangan tidur antara waktu maghrib dan isya. Jadi kita itu dilarang tidur antara waktu maghrib sampai isya. Karena kenapa? Karena saya pernah mendengar ceramah bahwasanya antara waktu maghrib sampai isya tersebut itu turunnya cahaya Allah. Nah, itu turunnya cahaya Allah, turunnya nurullah. Jadi bagaimana ketika waktu maghrib dan isya, ketika ada cahaya Allah, maka kita harus berusaha mendapatkan cahaya tersebut. Agar kenapa? Agar hati kita juga bertambah bercahaya. Jadi seperti itu. Yang keempat,
Tadi yang ketiga, sekarang yang keempat. Yang keempat apa? Sholat isya berjamaah. Sholat isya berjamaah. Untuk yang laki-laki tadi sudah disampaikan, kalau laki-laki itu sholat berjamaahnya ada di masjid, berada di masjid. Kalau perempuan sholat berjamaahnya di rumah. Jadi kesimpulan dari materi halakoh yang sudah kita pelajari barusan, yang pertama yakni sholat maghrib berjamaah, yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga yakni dilarang tidur antara waktu maghrib dan isya. Di antara waktu maghrib sampai isya dilarang tidur. Yang keempat yakni sholat isya berjamaah. Mungkin cukup itu dari saya. Apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.